Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Sya'ban al-mukarram minal ashhuril mu'azzamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi ashabil qudwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita senantiasa dilimpahkan rahmatnya, taufiknya, dan hidayahnya. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas, karena kita sudah berada di penghujung daripada bulan Rajab, kita membahas bulan Sya'ban. Apa yang ada pada bulan Sya'ban, bagaimana ilmu tentang bulan Sya'ban ini. Karena dengan kita mengetahui bagaimana keutamaan, bagaimana seharusnya kita memandang bulan Sya'ban, kita memiliki ilmu tentang itu, maka Allah katakan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang memiliki pengetahuan walladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak memiliki ilmu atau pengetahuan tentang hal itu. Tentu akan memberikan dampak yang berbeda di dalam pengamalan, di dalam sudut pandang, sikap, dan seterusnya. Maka pemirsa, Sya'ban adalah bulan yang dimuliakan minal ashhuril mu'azzamah. Kita membaca sebuah kitab yang berjudul Kanzun Najah Wasurur fil Ad'iyah allati tasrahus sudur. Kitab Kanzun Najah Wasurur adalah karya daripada Syekh Abdul Hamid Muhammad Ali Kudus. Ini beliau merupakan salah seorang ulama Nusantara yang belajar dan mengajar dan juga sebagai seorang imam di Masjidil Haram, yakni Syekh Abdul Hamid Muhammad Ali Kudus. Ini Kudus yang ada di Jawa Tengah, Indonesia. Di dalam karya beliau Kanzun Najah Wasurur, ini adalah kitab yang sudah populer, disebutkan ma yutlabu fi Sya'banil mu'adzam, apa yang kemudian kita usahakan pada bulan Sya'ban yang dimuliakan ini. Dimana sebelumnya kita sudah mengetahui ketika masuk di bulan Rajab, Rasulullah SAW akan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Rasulullah berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan wa balighna Ramadan, sampaikanlah kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi 3 bulan ini pengucapannya muttasilah, pengucapannya dia gandeng. Setelah mengucapkan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dan sebelumnya kita sudah sampaikan pula bahwa Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad. Kalau Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk di bulan Sya'ban ini, di dalam kitab dikatakan wahwa syahrun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kama dzakarna fil hadithi al-mar biqauli wa Sya'ban syahri, bahwa Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mengatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri, Sya'ban ini adalah bulanku. Wa syaqqa fihi al-qamar li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di bulan Sya'ban ini terbelahlah bulan untuk memuliakan daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang dalam keterangan bahwa bulan itu pernah terbelah di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu kejadiannya terjadi pada bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban itu syahrus sholatnya ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Sya'ban, ya, menjelang bulan Ramadan, ini adalah bulan untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'aktiru minas sholati alaihi ayyuhal ikhwan fi kullil azman. Maka saudara-saudaraku dimanapun berada,
di bulan Sya'ban ini perbanyaklah sholawat dimanapun, fikulil azman, dimanapun kita berada, kayak gimana pun keadaannya, maka kita senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Khususan fi syahri nabiyikum Sya'ban. Nah, khususnya lagi di bulan Nabi kita, yakni di bulan Sya'ban, di mana Rasul mengatakan Sya'ban adalah syahri. Sya'ban itu bulanku. Khusus di bulan, apalagi terkhusus di bulan Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW, di bulan Sya'ban ini kita lebih lagi di dalam membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca sholawat, ya, ada yang pendek teksnya, ada yang panjang. Contoh, kalau kita pakai sholawat yang pendek, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, ini adalah teks sholawat yang paling pendek, ya, sholawat Jibril yang dikenal dengan sholawat Jibril, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Atau mungkin membaca sholawat dengan sholawat yang populer juga di kalangan kita, sholawat tafrijiyah, ya, atau ada lagi yang mengenal sholawat nariyah, yang aslinya adalah sholawat taziyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilak. Atau dia memperbanyak baca sholawat itu. Intinya adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu semestinya kita lebih perhatian di bulan Sya'ban ini. Dan wa fi lailatin nisfihi tuqsamu ajalul ibad, di malam nisfu Sya'ban maka akan tuqsam ajalul ibad, bagian-bagian. Ajal itu artinya adalah masa, ya. Maka ketika dikatakan ketika ajal seseorang, ajal itu dalam bahasa Arab, ya, ajal itu bahasa Arab adalah masa, ajalul ibad, masa kehidupannya, masa ajalul ibad. Jadi masa-masa pembagian bagaimana nanti orang ini umur sekian. Nah, itu adalah malam nisfu Sya'ban. Nanti ada pembahasannya, bahwa katanya takdir tidak bisa dirubah. Kenapa kemudian kita di malam nisfu Sya'ban dikatakan disitulah akan ditentukan masa ajal seseorang dan sebagainya. Nah, di situ nanti ada pembahasan di bawahnya. Nah, di Sya'ban itu selain tadi di malam nisfu Sya'ban tuqsamu ajalul ibad, ya, tentang usia, kapan dan seterusnya, itu pada malam nisfu Sya'ban. Maka di malam nisfu Sya'ban biasanya masyarakat kita akan kemudian berkumpul, ya, berdoa bersama, bersedekah, ya, bersedekah dengan makanan, kumpul bersama, berdoa bersama, memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Minta kepada Allah diberikan umur panjang, diberikan istighna anin nas, ya, diberikan keselamatan dunia dan di akhirat. Karena malam nisfu Sya'ban juga sebagaimana hadis yang kita sampaikan di saat pembahasan bulan Rajab, bahwa khamsul layalin la turaddu fihi da'wah, ada 5 malam di mana doa tersebut tidak akan ditolak. La turaddu fihi da'wah, doa tidak ditolak di di 5 malam itu. Pertama, awalul lailatin min Rajab. Nah, yang kedua, wa lailatun nisfi min Sya'ban, malam pertengahan daripada bulan Sya'ban. Ketiga, Lailatul Jum'ah, Lailatul Idul Fitri, wa Lailatul Idul Adha. Nah, tadi dikatakan awalul lailatin min Rajab wa Lailatul nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'bannya adalah waktu yang mustajabah kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi kalau kemudian kita tidak ifragh, ya, tidak menyempatkan diri, tidak memberikan waktu kita untuk kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah di malam nisfu Sya'ban tersebut. Maka ada ulama yang mengatakan bahwa Rajab ini keutamaannya ada di awal. Kalau Sya'ban keutamaannya ada di pertengahan. Kalau Ramadan keutamaannya, ya, fadlnya ada di akhir. Kenapa Rajab ada di awal? Karena ada awwalul lailatin min Rajab, karena ada malam pertamanya. Kalau Sya'ban
fadl keutamaannya ada di pertengahan karena ada nisfu Sya'ban di malam 15-nya. Kalau Ramadan fadl keutamaannya ada di akhir karena dia merupakan pada akhir daripada Ramadan. Pendapat yang masyhur, pendapat yang banyak dipilih adalah di situ terdapat Lailatul Qadar di akhir daripada bulan Ramadan. Walaupun kalau kita membahas tentang Lailatul Qadar, maka di situ banyak pendapat kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Qaul di situ sampai 40 pendapat tentang Lailatul Qadar. Namun yang kemudian masyhur, yang banyak disampaikan, yang disepakati adalah di terakhir daripada bulan Ramadan. Maka dikatakan bahwa Sya'ban fadl keutamaannya ada di awal Rajab. Kalau Sya'ban ada di pertengahan karena ada nisfu Sya'ban, Rajab di awal karena ada malam pertama daripada Rajabnya. Yang mana kalau kita berdoa la turadu fina da'wah. Kemudian kalau di Ramadan ini ada di akhir karena di situ terdapat daripada Lailatul Qadar. Baik pemirsa, kita kembali lagi di segmen yang kedua daripada Lensa Kolbu ini. Tadi kita terakhir membahas bahwa fadl Rajab ada di awal, fadl Sya'ban ada di pertengahan, fadl Ramadan ada di akhir. Kalau Rajab ada awalul lailatin min Rajab, Sya'ban ada lailatul nisfi min Sya'ban, kalau Ramadan ada Lailatul Qadar. Kemudian qala fi tuhfatil ikhwan ruya an Atha bin Yasar radhiyallahu taala anhu qala, dari Atha bin Yasar, dari sahabat Atha bin Yasar radhiyallahu taala anhu mengatakan, idza kana lailatul nisfi min Sya'ban nasakha malakul maut alaihi salatu wasalam kullaman yamutu min Sya'ban ila Sya'ban. Kalau sudah datang malam nisfu Sya'ban, maka malaikat nasakh, menasakh itu menyalin ya. Menasakh itu menyalin, menghapus, mengganti. Malakul maut mengganti, menasakh, menyalin terhadap setiap orang yamutu min Sya'ban ila Sya'ban, yang akan meninggal di Sya'ban itu. Malaikat maut akan menasakhnya sampai datang lagi Sya'ban berikutnya. Idza kana lailatul nisfi min Sya'ban nasakha malakul maut alaihi salatu wassalam kullaman yamutu. Kalau datang malam nisfu Sya'ban maka nasakha malakul maut. Maka malaikat maut itu ya malaikat Izrail alaihi salatu wassalam akan menasakh kullaman, setiap orang yamutu yang akan mati min Sya'ban, dinasakhlah dari Sya'ban itu sampai Sya'ban berikutnya. Min Sya'bana ila Sya'ban. Dari Sya'ban itu dinasakh akhirnya sampai Sya'ban berikutnya. Diberikan waktu lagi. Wa inna rajul la yazlimu wa yafjuru wa yankihu an-niswan wa yaghrisu al-asjar. Dan bagaimana ketika seseorang ini dia berbuat dolim, ya, dia berbuat sesuatu yang fajir, sesuatu yang tidak baik. Wa inna rajul la yadlim wa yafjur, kemudian wa yankih, dan seorang itu akan menikah, wa yaghrisu al-asjar, dia akan menanam dan sebagainya. Maka tadi dikatakan di malam nisfu Sya'ban itu adalah tuqsamu ajalul ibad. Disitulah bagian-bagian masa-masa ajal daripada seseorang ini akan dibagikan. Wa yuhkamu fiha bil qurbi wal bi'at. Dan pada malam nisfu Sya'ban itu pula seseorang akan dihukumi, atau seseorang ini akan ditentukan dia ini akan daripada orang-orang yang dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala atau yang jauh. Wa yuhkamu fiha bil qurbi wal bi'at. Wa qad nusikha ismuhu minal ahya ilal amwat. Dan ada pula orang tersebut dinasakh namanya minal ahya ilal amwat,
ilal amwat. Semestinya mungkin orang ini masih punya waktu, tetapi kemudian dinasakh, masuklah kategori amwat dan sebagainya. Ini keterangan daripada sahabat Atha bin Yasar. Artinya di malam nisfu Sya'ban ini ada malam penentuan. Malam penentuan, selain malam nisfu Sya'ban juga adalah malam rekapitulasi amal. Ketika Rasulullah ditanya kenapa Rasulullah berpuasa, jawab Rasulullah, saya senang apabila amal saya ini kemudian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dalam kondisi berpuasa. Maka Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban. Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban. Kadang ada pertanyaan muncul, bagaimana hukum berpuasa setelah nisfu Sya'ban? Karena ada mereka ini yang bertanya, pernah mendengar katanya bahwa berpuasa di bulan setelah nisfu Sya'ban, setelah tanggal 15 Sya'ban ini tidak boleh. 15, 16, 17 ya katanya tidak boleh sampai yaumul syak, yakni tanggal 30-nya ragu antara sudah masuk hilal atau belum. Maka dikatakan bahwa di dalam kitab Taqratus Sadidah ya, Alamat Habis Syafi'iyah, di situ dikatakan bahwa berpuasa setelah nisfu Sya'ban itu diperbolehkan kalau memang orang tersebut berpuasa yang mana puasanya adalah puasa qadha. Qadha ini adalah membayar. Mungkin dia dulu pernah 1 hari 2 hari belum membayar qadha, belum membayar puasa Ramadan yang dia tinggalkan. Dia bayar setelah tanggal 16 17 maka tidak masalah di situ. Dan qadha ini tidak harus adalah puasa qadha yang wajib. Dalam keterangannya dikatakan pula pokok itu adalah puasa yang masru'iyah, karena sesuatu puasa yang masru'iyah ini walaupun itu adalah puasa sunnah, maka kalau kemudian dia ingin membayar, ingin dia mengqadainya, dia lakukan dia puasanya pada setelah 16 17 Sya'ban, maka itu juga tidak menjadi masalah. Atau dia memiliki kebiasaan berpuasa di Senin Kamis, memiliki kebiasaan puasa Senin Kamis, maka ketika Senin Kamisnya itu jatuhnya setelah tanggal 16 Sya'ban dan seterusnya, maka dia tidak masalah ketika berpuasa. Dan dikatakan kebiasaan, dan itu dikatakan ini adalah sesuatu yang menjadi adat ya. Orang itu dikatakan terbiasa puasa Senin Kamis itu cukup dengan pernah melakukan 1 kali saja, itu sudah dianggap sebagai adat bagi dirinya, dianggap sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan bagi dirinya. Maka ketika orang tersebut memiliki kebiasaan berpuasa di Senin Kamis, kemudian kebetulan Senin Kamisnya masuk di tanggal 16 dan seterusnya, maka orang tersebut diperbolehkan untuk berpuasa setelahnya. Atau mungkin dia ini wisol antara puasa sebelum dengan setelahnya, yakni di sebelum tanggal 15 Sya'ban itu dia sudah berpuasa, misal di tanggal 15 atau tanggal 14-nya, kemudian dia melanjutkan, maka hal tersebut diperkenankan. Mungkin kita ingatkan bagi yang belum membayar daripada qadha atau hutang-hutang puasa di bulan Ramadan sebelumnya, maka masih memiliki waktu yang cukup banyak ya, untuk kemudian membayar puasa yang pernah dia tinggalkan. Nah, wa ma min lailatin ba'da lailatul qadar afdal min lailatin nisfi min Sya'ban. Kemudian kesimpulan terakhirnya tadi setelah kita memperoleh keterangan dari sahabat Atha bin Yasar radhiyallahu taala anhu yang mengatakan kalau sudah malam nisfu Sya'ban maka malaikat maut akan menasakh, menyalin, mengganti bagian-bagian orang. Bagian misal kullaman yamutu min Sya'ban, ada orang yang mestinya dia meninggal di bulan Sya'ban itu, akhirnya diberilah waktu lagi ila Sya'ban, sampai Sya'ban berikutnya. Wa innar rajula yadhlim wa yafjur, nah orang ini akan nanti menikah, orang ini akan begini. Wa yaghrisu al asjar, dan juga waqad nusikha ismuhu minal ahya ilal amwat. Maka kesimpulannya adalah wama min lailatin ba'da lailatul qadar, tidak ada malam setelah malam Lailatul Qadar afdol yang lebih utama min lailatin nisfi min Sya'ban. Setelah malam Lailatul Qadar, maka dikatakan dari sudut pandang ini ya, setelah Lailatul Qadar, malam yang paling afdol, malam yang paling utama adalah malam nisfu Sya'ban. Maka
malam nisfu Sya'ban itu kita persiapkan waktu untuk, mungkin memang kita sudah ada acara bersama masyarakat biasanya untuk berdoa bersama. Setelah itu mungkin kita masih siapkan lagi waktu. Nah, sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau akan menyediakan waktu khusus, memang menyediakan waktu ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadap kepada Allah, berdoa kepada Allah di malam-malam ini. Setelah kita mengetahui bahwa Rasulullah pernah mengatakan tuh, khamsul layalin la turadu fina da'wah, maka tidak ada keraguan lagi ketika Rasulullah mengatakan 5 malam ini adalah malam yang mustajabah, malam yang top kalau seseorang itu kemudian dia meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban. Apalagi kalau kemudian itu seseorang berkumpul dengan masyarakat yang lain, dengan teman-teman yang lain, keluarga yang lain, ya, berdoa bersama dengan penuh kesadaran bahwa Rasulullah pernah menyampaikan malam nisfu Sya'ban, malam yang kalau seseorang berdoa tidak ditolak. Dan juga di malam nisfu Sya'ban itu adalah dikatakan di situ tuqsamu ajalul ibad, dan ketentuan-ketentuan yang lain di malam nisfu Sya'ban. Maka tidak heran kemudian dikatakan malam yang afdol setelah malam Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sya'ban. Karena memang di malam nisfu Sya'ban ini pula seseorang yang misalnya dia sudah waktunya, sudah ajalnya dinasakh oleh malaikat maut, sampailah dia nanti sampai Sya'ban berikutnya. Bagaimana orang tersebut diberikan ketentuan, ini orang ini akan menikah agak lama, tapi kemudian dia diberikan waktu yang lebih cepat, misal. Dikatakan wayang kihu aniswan, ketentuan-ketentuan itu di malam nisfu Sya'ban. Maka tidak heran kalau kemudian malam nisfu Sya'ban dikatakan ma min lailatin ba'da lailatul qadar afdal, yang lebih utama min lailatin nisfi min Sya'ban. Jadi setelah malam Lailatul Qadar malam nisfu Sya'ban. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Lensa Kolbu di segmen terakhir dari episode kali ini. Kita melanjutkan tentang apa yang ada pada bulan Sya'ban. Tadi sudah disebutkan beberapa keterangan ya. Yang terakhir adalah bulan Sya'ban ini afdol setelah Lailatul Qadar. Bagaimana di dalam nisfu Sya'ban terdapat keterangan tadi, yuksamu ajal wa yuhkamu fiha bil qurbi wal bi'ad, bagaimana orang itu akan diberikan ketentuan di malam nisfu Sya'ban itu. Dan perlu diketahui anna amrullah ta'ala la yubaddal wa la yughayyar. Tadi misalnya ada pertanyaan, bukankah ketentuan yang sudah Allah tentukan itu tidak bisa dirubah, takdir tidak bisa dirubah katanya. Kenapa kalau takdir tidak bisa dirubah, kenapa kita kemudian berdoa minta kepada Allah? Bukankah takdir sudah ditentukan? Maka di sini diberikan kejelasan, tsuma'lam anna amrullahi ta'ala la yubaddal wa la yughayyar. Ketahuilah bahwa apa yang menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala tidak digantikan, tidak tergantikan dan tidak dirubah, tidak diamandemen, tidak dirubah, tidak diganti. Setelah ba'da ibrazihi lil malaikat, setelah ketentuan itu, takdir itu, amrullah ini kemudian ditampakkan, ditunjukkan kepada malaikat alaihimus salatu wassalam. Nah, bi khilafihi qabla ibrazihi wa huwa fil lauh. Berbeda kalau amrullah ini, ketentuan Allah ini belum ditunjukkan, belum diibroz, belum ditunjukkan, belum diperlihatkan kepada para malaikat alaihimus salatu wassalam, wa huwa fil lauh, yang ada pada Lauhil Mahfuz. Jadi fa innallaha ta'ala yamhu minhu ma yasha wa yuthbit ma yasha. Allah itu akan menghapus
daripada sesuatu tersebut apa-apa yang Allah kehendaki. Wa yuthbitu ma yasha, dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki pula. Ini merupakan ayat Al-Qur'an. Jadi dikatakan bahwa amrullah, urusan Allah itu tidak digantikan, tidak bisa dirubah setelah Allah tampakkan itu kepada malaikat alaihissalatu wassalam. Berbeda kalau amrullah atau urusan Allah ini, ketentuan Allah ini belum diibraz, belum ditunjukkan kepada para malaikat. Bi khilafihi qabla ibrazihi wa huwa fil lauhil mahfuz. Sesuatu yang ada pada lauhil mahfuz ini yang belum ditunjukkan kepada para malaikat, dan didukung dengan Allah akan menghapus apa-apa yang Allah kehendaki. Yamhu minhu ma yasha wa yuthbit ma yasha, dan Allah akan menetapkan sesuatu yang Allah kehendaki. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa kita tetap berdoa padahal sudah ditentukan bagaimana ajal, bagaimana, katanya sudah ditentukan. Memang benar bahwa ajal tidak bisa dirubah, takdir tidak bisa dirubah, apa yang menjadi urusan Allah tidak bisa dirubah. Namun yang dimaksud tidak bisa dirubah itu adalah ketika sesuatu itu belum ditampakkan kepada para malaikat. Berbeda kalau sesuatu tersebut sudah ditampakkan. Nah, sesuatu yang belum ditampakkan kepada malaikat itulah yang ada pada lauhil mahfuz, dan Allah memiliki kekuasaan. Allah mau menghapus atau menetapkan. Nah, disitulah kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan yamhu minhu ma yasha, Allah akan menghapus daripada sesuatu itu apa-apa yang Allah kehendaki. Wa yuthbitu ma yasha, dan Allah akan menetapkan apa-apa yang Allah kehendaki. Dan selanjutnya yang perlu menjadi perhatian tadi, selanjutnya yang perlu menjadi perhatian kita di bulan Sya'ban, dikatakan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan innallaha yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailah. Kata Rasulullah, di malam nisfu Sya'ban itu Allah menyebar daripada rahmatnya, Allah memberikan daripada ampunannya kepada seluruh orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, kaum muslimin. Di jami'il muslimin Allah berikan ampunannya, Allah berikan ampunan. Innallaha yaghfiru, Allah berikan ampunan li jami'il muslimin, kepada seluruh orang-orang Islam, fi tilkal lailah, pada malam hari itu. Yang perlu menjadi catatan, ternyata ada pengecualian, ada orang-orang yang tidak mendapatkan bagian daripada maghfirah Allah ini. Yang mana maghfirah ini ada sesuatu yang sangat kita harapkan daripada amal yang kita lakukan. Wa maghfiratuka arja min a'malina. Ada ampunan, maghfirah Allah inilah yang lebih kita harapkan, yang lebih kita dambakan daripada amal-amal yang tidak seberapa yang kita lakukan. Dan di malam nisfu Sya'ban itu, keterangan dari Rasulullah, maka tidak perlu lagi kita ragu. Rasulullah mengatakan Allah memberikan ampunannya kepada seluruh kaum muslimin di malam itu, malam nisfu Sya'ban. Kecuali, ada pengecualian, maka perlu hati-hati. Illa likahinin, au sahirin, au musyahinin, au mudmini khamrin, au aqin liwalidayhi. Ternyata maghfirah itu tidak sampai kepada kahin. Siapa itu kahin? Dalam satu keterangan, dalam satu kamus dikatakan kahin ini adalah orang yang mengaku-ngaku dapat mengetahui sesuatu yang bersifat rahasia, dapat mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, ini dikatakan sebagai kahin. Orang-orang yang semacam itu dikatakan di sini, kalau dikategorikan sebagai kahin, dia nggak dapat daripada maghfirah Allah. Sahir, tukang sihir. Sahir ini siapa? Dalam satu kamus ya, dikatakan alladzi yasta'inu bisyayatin ala tahsili ma la yuqaddaru alaih. Dia meminta pertolongan terhadap setan untuk memperoleh, untuk mendapatkan sesuatu yang dia tidak mampu. Ya, dia berpartner dengan setan. Kemudian au musahidin, musahinin dalam satu keterangan adalah siapa itu musahin? Musahin adalah yang disampaikan oleh tokoh Al-Auza'i, Al-Mubtadi' Al-Mufariq li jami'atil ummah. Musahin ini adalah orang
yang memecah belah ya terhadap kesatuan umat. Mubtadi al-mufarik, yang memecah belah li jama'atil ummah, karena ada kemunafikan ya yang kemudian ini memicu terhadap perpecahan ya. Orang semacam ini dikatakan sebagai musahin. Al-mubtadi al-mufarik li jama'atil ummah. Itu hati-hati, zaman sekarang ini sering sekali memicu ya, menyampaikan sesuatu, memicu menjadi suatu pemicu terhadap perdebatan, terhadap pertengkaran, kemudian berselisih antara satu sama lain. Itu dikatakan sebagai musahin. Itu tidak mendapatkan bagian daripada maghfirah Allah. Padahal maghfirah Allah adalah arja min a'malina, yang paling kita harapkan daripada amal-amal yang kita lakukan. Au mudmini khamrin. Nah, ini orang-orang yang masih kemudian mencicipi daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka segera berhenti daripada mudmini khamrin, khamr ya, sesuatu yang memabukkan, di mana dulu pernah kita bahas juga tentang keharaman khamr ini. Dalam ayat yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Maka berhentilah untuk kemudian berusaha tidak lagi bersentuhan dengan khamr ini. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan. Au aqin liwalidayhi, dan juga maghfirah Allah ini tidak sampai kepada orang yang melawan terhadap kedua orang tuanya. Lawan kata daripada birrul walidain. Kita dituntut untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, kok dia ini malah membangkang, melawan terhadap orang tuanya, nggak dapat bagian daripada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di malam nisfu Sya'ban tadi kita juga memberikan ketambahan dari penjelasan di segmen sebelumnya. Maka disunahkan dia untuk ihya'u hadhihi lailah, menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu. Ada dari sahabat Mu'ad bin Jabal, Rasulullah menyampaikan keterangan dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Rasulullah pernah menyampaikan begini, man ahyal layaliyal khams, siapa orang menghidupkan 5 malam, wajabat lahul jannah, maka orang tersebut wajabat lahul jannah, surga itu harusnya jadi, dia harusnya masuk dalam surganya Allah. Dia wajib, surga ini wajib bagi dirinya, wajabat lahul jannah. Orang yang menghidupkan 5 malam, maka surga wajib bagi dirinya. Menghidupkan 5 malam, apa saja? Lailatul Tarwiyah, wa Lailatul Arafah. Lah ini sebelum Idul Adha ya. Maka biasanya orang berpuasa di tanggal 8 yang dikenal dengan sehari Tarwiyah, dia akan berpuasa di tanggal 9 yang dikenal dengan hari Arafah. 10-nya adalah Idul Adha daripada Dzulhijjah. 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah. Menghidupkan malam Tarwiyah, menghidupkan malam Arafah, wa Lailatul Nahar, menghidupkan malam Idul Adha, malam 10-nya. Walailatul Fitr, malam Idul Fitri, dan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Nah, 5 malam ini dihidupkan dengan beribadah ya. Nanti ada tuh kategori minimal daripada ibadah yang kemudian dianggap sebagai ihya, menghidupkan malam itu. Minimalnya dia Isya berjamaah, subuh berjamaah gitu. Kemudian sholat sunnah ba'diyah. Selebihnya adalah kemudian dia gunakan banyak waktu itu untuk beribadah. Jadi siapa orang menghidupkan di malam itu, maka wajabat lahul jannah. Ini kabar gembira sebagai motivasi kita semua untuk tahu, untuk kemudian menyadari bahwa di malam nisfu Sya'ban ini sangat eman-eman kalau kemudian ditinggalkan begitu saja. Rasulullah mengatakan, keterangan dari sahabat Mu'ad bin Jabal, katanya Rasulullah pernah menyampaikan, siapa orang menghidupkan 5 malam, maka surga wajib bagi dirinya, yakni malam Tarwiyah, malam Arafah, kemudian Lailatul Nahar, Lailatul Fitri, dan malam nisfu Sya'ban. Nah, selanjutnya dalam keterangan ini juga dikatakan bagaimana apa sekiranya di malam nisfu Sya'ban ini yang bisa diamalkan. Nah, di sini ada keterangan bahwa membaca Yasin 3 kali. Kalau memang mungkin secara berjamaah atau bagaimana, dia silahkan, atau dia sendiri silahkan.
membaca Yasin. Dan ini mungkin ada orang yang menentang, tetapi membaca Yasin ya 3 kali dengan tujuan begini itu diperbolehkan. Bisa dibaca dalam kitab Madhafi Sya'ban karya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bisa dia membaca Yasin, pertama dia niatkan untuk panjang umur, kemudian dia baca surah Yasin kedua kalinya dia niatkan untuk menolak bala, baca Yasin ketiga kali dia niatkan untuk istighna anin nas, ya. Tidak istighna anin nas. Dia baca Yasin 3 kali itu. Mudah-mudahan kita diberi taufik, pertolongan dan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan apa yang ini menjadi suatu kebaikan. Sedikit yang disampaikan dalam kesempatan kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa saksikan terus Lensa Kolbu setiap hari Kamis jam 8 malam. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.